Akhirnya sampailah Fudo dan Princess Gecko ke kamar Princess Gecko. Namun tiba-tiba pintu diketuk dan mereka panik. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, apa kabar kalian semua? El berharap kabar kalian semua baik-baik selalu. Teman-teman, kembali lagi ke alur cerita dari El. Alur kali ini tentu saja kembali bercerita tentang cinta. Tidak salah lagi, judul anime ini adalah Koi wa Seifuju no Atode. Cerita ini tentu saja tidak asing. Ini cerita yang menceritakan tentang jagoan kita pada masa kecil dulu. Ini adalah Gelato 5. Tentu saja bentuknya sudah tidak asing lagi kan teman-teman untuk teman-teman semua. Dan ini nih teman-teman, ini adalah si tokoh antagonis dari cerita Gelato 5 ini. Ini tentu saja musuh dari Gelato, namanya Grup Gecko. Cerita ini sangat-sangat sederhana, tapi teman-teman, kisah cinta kali ini tentu saja pantas untuk kita saksikan bersama-sama. Langsung saja ke alur ceritanya. Di grup Gelato 5 ini, pemimpinnya bernama Fudo. Ini adalah Haru. Dia adalah Ranger Pink. Ini adalah Hayato. Dia adalah Ranger Blue. Ini adalah Misaki. Dia adalah Ranger yang kuning. Dan ini adalah Daigo. Dia adalah Ranger yang hijau. Bersama-sama mereka semua adalah hero Gelato 5 yang bertujuan untuk melindungi bumi dari orang-orang yang ingin menguasai bumi kita tercinta ini. Ini adalah Desumi. Desumi nama panggilannya adalah sang princess di grup Gecko. Princess di grup Gecko ini bukan hanya Desumi, tapi ada juga yang lainnya. Namun Desumi lah yang paling terkenal. Fudo dan Desumi tentu saja baru bertemu seminggu yang lalu dalam perjumpaan yang tidak disangka-sangka. Tentunya mereka saling menunjukkan kehebatan masing-masing. Namun Desumi sepertinya menyukai Fudo yang hampir memiliki kemampuan sepadan dengannya. Fudo pun menyukai kecantikan princess ini. Ada suatu hari Fudo curhat tentang perasaannya kepada Profesor Big Gelato, si founder dari Gelato 5. Namun Profesor Big Gelato malah mengajarinya untuk segera mengutarakan perasaannya kepada Desumi. Cinta akan membawamu ke level yang berbeda, begitu katanya. Tentu saja sejak kejadian saat itu, Fudo terus berpikir gimana caranya untuk menunjukkan perasaannya. Sampai akhirnya ia mengirimkan surat ke grup Gecko yang intinya ia ingin menyelesaikan hal yang belum selesai dengan sang princess Desumi. Tentu saja, Desumi menyanggupi tantangan Fudo dan akhirnya mereka bertemu di suatu gudang yang cukup tua. Desumi pun sudah bersiap-siap mengeluarkan skill terhebatnya untuk mengalahkan Fudo. Namun, Fudo tidak membalasnya. Melainkan, Fudo mengatakan perasaannya kepada Desumi. Aku mencintaimu. Tentu saja Desumi tidak percaya akan perasaan Fudo. Bagaimana mungkin aku ini ciwi yang paling ditakuti sejagat. Namun Fudo tidak mempedulikan hal itu. Bagi Fudo, Desumi sama seperti yang lainnya. Ia pun memiliki makanan kesukaannya. Dan lagi, ia pun seperti ciwi-ciwi yang lain pada umumnya. Sangat menjaga kecantikannya. Karena Fudo begitu mengerti dirinya, tentu saja Desumi akhirnya menerima cinta Fudo. Dan sejak saat itu mereka pun sering bertemu, meskipun kadang-kadang latar belakang pertemuan mereka sungguh di tempat yang tidak disangka-sangka dan di tempat yang sangat-sangat ramai. Namun mereka sangat menikmati keberadaan satu sama lainnya. Pada suatu ketika, Desumi dan Fudo kembali bertemu di tempat bermain. Dan kali ini pertemuan mereka disaksikan bahkan live masuk ke dalam siaran televisi. Walaupun akhirnya mereka berdua berhasil lari dari keramaian menuju tempat yang khusus untuk mereka berdua. Dan mereka pun akhirnya bisa menikmati waktu berdua untuk saling mengobrol. Namun ternyata waktu mereka tidaklah lama. Tiba-tiba datanglah si pengganggu ini.
Tentu saja tujuan kedatangannya sebetulnya ingin membantu Fudo memenangkan adu skill dengan Desumi. Namun ternyata tentu saja Fudo tidak membutuhkan bantuan dari si pengganggu ini. Namun ternyata kali ini Desumi berhasil pura-pura tertidur untuk mengakhiri kontes adu skill mereka ini. Tentu saja sebagai pemenangnya Fudo diinterview oleh pihak televisi. Pertanyaan demi pertanyaan dapat dijawab dengan baik sampai pada akhirnya Fudo ditanya, apakah kau sudah punya pendamping? Fudo bingung, aku harus menjawab apa? Namun tiba-tiba Ranger kuning ini dengan nada bercandanya ia berkata, Fudo hanya memikirkan untuk berolahraga. Setelah wawancara selesai dan setelah semuanya kembali ke tempat masing-masing, Fudo pun memiliki waktu berdua lagi bersama dengan Desumi. Namun sepertinya Desumi kurang senang. Untuk membuat Desumi bahagia, Fudo berkata, aku akan melakukan apapun untukmu. Dan di kesempatan itu Desumi tentu saja mengatakan kalau aku ingin pergi berdua saja denganmu di tempat yang normal dan dengan pakaian yang normal, tidak seperti ini. Akhirnya untuk membuat Desumi senang tentu saja Fudo menyetujuinya. Walaupun ia sebetulnya tidak tahu ia harus berbuat apa. Sampai akhirnya waktu pertemuan mereka yang sangat-sangat ditunggu-tunggu itu tiba. Setelah bertemu mereka pergi berjalan-jalan bersama. Tentu saja Desumi sama seperti yang lainnya. Namun karena Fudo tidak tahu harus berbuat apa, Fudo mengajak Desumi untuk pergi berolahraga bersama. Satu demi satu kegiatan olahraga dilakukan. Walaupun olahraganya terlihat sangat keras, namun Desumi bisa mengimbangi keinginan Fudo. Fudo pun senang. Aku yang biasanya melakukan olahraga sendirian, kali ini aku memiliki teman untuk melakukan olahraga bersama. Setelah selesai berolahraga, Desumi tidak sabar untuk mengetahui tempat makan apa yang dipilih Fudo. Dan ternyata tentu saja Fudo membawa bekal sendiri yang isinya protein bar. Makanan sehat untuk orang yang berolahraga. Desumi terkejut. Ia langsung minta izin Fudo untuk pergi ke toilet. Fudo pun kembali dengan sabar menunggu Desumi. Bahkan hampir 1 jam Desumi tidak kembali. Lalu tiba-tiba si Ranger kuning ini yang bernama Misaki menghubungi Fudo. Fudo, dari semua saran yang pernah kukatakan padamu mengenai pergi bersama, ada beberapa hal yang tidak boleh kau lakukan, seperti mengajak teman ciwimu untuk pergi berolahraga bersama. Karena pakaian yang ia pakai pastilah sangat-sangat rapi. Tentu saja tidak cocok untuk berolahraga. Pasti ia tidak akan senang. Dan lagi, ajaklah ia makan ke tempat makan yang paling indah. Ternyata Fudo tidak berhasil melakukan kedua-duanya. Ia pun sungguh-sungguh menyesal dengan apa yang ia lakukan. Ia pun berlari mencari Desumi kemana-mana tetapi tidak ditemukan. Fudo pun merasa sangat-sangat sedih. Sampai akhirnya terdengarlah suara Ciwi yang memanggil Fudo. Fudo, apa yang kau lakukan di sini? Ternyata dia adalah Desumi. Desumi ternyata sedang pergi mengantri membeli es. Fudo pun terkejut, ternyata Desumi tidak meninggalkannya, tetapi Desumi malah bersabar dan mengikuti segala yang sudah direncanakan oleh Fudo. Fudo pun berkata pada Desumi, kau tak marah ku ajak pergi berolahraga? Dan Desumi pun menjelaskan, sebetulnya yang membuatku bahagia adalah bersamamu. Tidak peduli apapun aktivitas yang kita lakukan bersama, aku akan selalu menikmati dan menghargai momen-momen yang kita lewati bersama. Setelah kencan mereka berakhir, tentunya Fudo dan Desumi sama-sama merindu, namun mereka sangat sulit untuk berkomunikasi. Akhirnya salah satu anggota Gekko membuat baru. Tentu saja karena adanya pergerakan aktivitas anggota Gekko, Profesor Big Gelato ingin menyelidiki tentang aktivitas tersebut. Salah satu dari grup Gelato 5 akan diutus untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan Fudo mengajukan diri dengan sukarela dan sangat-sangat bahagia karena ia pastinya akan bertemu kembali dengan Princess Gekko yang ditunggu-tunggu.
Walaupun Misaki sangat-sangat khawatir Fudo ingin pergi sendiri, namun Profesor Big Gelato malah menasihati Misaki untuk mendukung keputusan Fudo. Ia sungguh-sungguh adalah hero sejati. Padahal dalam hati Fudo ia memang tak sabar ingin bertemu dengan Princess Keiko. Sesampainya di markas Keiko, Fudo langsung saja mencari Princess Keiko dan akhirnya mereka bertemu. Namun ini memang harus sembunyi-sembunyi ya. Akhirnya sampailah Fudo dan Princess Keiko ke kamar Princess Keiko. Namun tiba-tiba pintu diketuk dan mereka panik. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari Elle kali ini. Menurut Elle teman-teman, cinta memang sangat-sangat aneh dan unik. Cinta tidak memiliki aturan ataupun cara untuk menunjukkannya. Karena cinta, seseorang mungkin melakukan hal-hal yang tidak biasa ia lakukan. Teman-teman, apakah teman-teman pernah mencintai seseorang? Dan bagaimana pengalaman kalian? Harap share di kolom komentar ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang baru pertama menyaksikan alur cerita dari Elle, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, karena Elle akan memberikan alur cerita yang menggugah hati kalian semua. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung Elle hingga sampai pada saat ini. Sehat selalu, see you.